Jadi banyak hal yang Bapak Ibu, jadi banyak yang hal Bapak Ibu bisa laksanakan pada saat PPL. Contoh begini Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu UKIN itu sangat penting juga. Jadi ada kantong-kantong yang Bapak Ibu harus isi. Salah satunya mau editingnya ya, mau editingnya itu Bapak Ibu mau menggunakan apa namanya editing di Canva boleh, cuma dia agak terbatas, atau mau di Filmora. Kalau saya Bapak Ibu, saya senang di Filmora. Jadi dia sederhana tetapi fitur-fiturnya itu sudah lengkap ya. Jadi nanti kalau untuk video saya kemarin lihat videonya Pak Aiman, Bapak Ibu untuk kelas nunukan itu bisa rame-rame kursus sama Pak Aiman ya, atau misalnya minta tolong Pak Aiman, asistennya Pak Aiman ganti-gantian mana kapan jadwal saya untuk di video Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu ada kerjasama di antara mahasiswa ya, kerjasamanya Bapak Ibu supaya tampilan kita di video itu apa namanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya masih ke sini lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi rumusan tujuan pembelajaran menceritakan hal-hal penting dari pembelajaran. Rumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran satu Bapak Ibu, bukan dua. Kalau kemarin ada mahasiswa siapa itu ya? Sampai dua tujuan pembelajaran. Dari mana dua? Itu sudah disetting dari pusat itu, dari tim kurikulum bahwa setiap itu ada satu tujuan pembelajaran. Nanti kita banyak-banyakkan di mana Bapak Ibu, di indikator atau di KKTP ya. Nanti bisa konsultasikan nanti untuk itu Bapak Ibu. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran terkait dengan pemahaman bermakna. Jadi Bapak Ibu, nanti kan ada pemahaman bermaknanya kan. Jadi tolong yang saya sampaikan itu Bapak Ibu, ini sudah sangat sesuai ya. Ini sudah sangat sesuai dengan apa yang ada di form penilaian ya. Ini ada di form penilaian. Nah, kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu. Kemudian ini langkah pembelajaran, pertanyaan pemantik. Jadi di modulnya ada pertanyaan pemantik. Saya tidak lagi menjelaskan. Boleh yang lain di mute dulu Bapak Ibu ya, dan mute dulu supaya jelas apa yang saya sampaikan. Karena nanti di PPL 2, PPL 2 juga, PPL 1 di PJBL penjelasannya sama saja Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini saja kami menjelaskan, saya dengan Bu Dokter menjelaskan teknik penyusunan pembuatan videonya. Nanti kita akan review, reviewnya di mana Bapak Ibu adalah review di modul ajar maupun di videonya. Nah, Bapak Ibu harus ada pertanyaan pemantiknya, kemudian rumusan persiapan pembelajaran. Maksudnya persiapan pembelajaran di sini adalah kegiatan pendahuluan Bapak Ibu ya. Jadi tuliskan semua apa namanya langkah-langkah di pendahuluan. Kemudian di kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah PBL, maka sintak dari PBL itu yang harus Bapak Ibu tuliskan di modul ajar ya. Apa itu sintaknya Bapak Ibu? Ini adalah sintak dari PBL. Kita lihat mulai dari orientasi siswa pada masalah ya. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, kita membuat kelompok dengan menyodorkan kasus-kasus atau masalah Bapak Ibu. Kemudian kita membimbing penyelidikan, kita membimbing peserta didik pada saat mereka mau menyelesaikan kasus tadi. Kemudian kita mengembangkan menyajikan hasil karya, kita apa namanya menyiapkan solusinya, mereka menyiapkan solusinya, kita siapkan LKPD Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong pada saat mempraktekkan itu harus siapkan LKPD, ada asesmen juga Bapak Ibu.
Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini Bapak Ibu nanti diberikan penguatan-penguatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti di kegiatan penutup ini singkat, boleh Bapak Ibu misalnya, tapi ini kan sudah ada refleksi, sudah ada. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya diikuti sintak model pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, rumusan langkah pengembangan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan discussion making dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, maksudnya di sini Bapak Ibu, di sintak pembelajaran itu sudah tercermin. Jadi mereka ada berpikir tingkat tinggi pada saat memecahkan masalah. Mereka creative thinking, mereka berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah. Mereka reflektif, merefleksikan, mendiskusikan. Jadi kalau ketika Bapak Ibu misalnya menuliskan sintak yang di sana, sudah pasti ini akan masuk. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak menuliskan sintaknya secara berurutan, nanti ini akan berantakan Bapak Ibu ya. Kemudian rumusan menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu yang kurang ya, ini yang kurang. Nah, seperti apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya pada saat asesmen awal, Bapak Ibu menggunakan misalnya aplikasi, salah satu aplikasi misalnya Quizzes. Bapak Ibu menggunakan aplikasi Kahoot untuk asesmennya. Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa namanya itu? Google Form. Nah, itu yang dimaksudkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menggunakan misalnya link untuk mereka mengakses materi. Seperti misalnya website mini, ya, website mini. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan barcode untuk jadi siswa tinggal apa namanya itu men-scan barcode yang kita sudah siapkan. Cuma ini mungkin Bapak Ibu memerlukan apa namanya, memerlukan kemampuan tingkat tinggi atau latihan yang banyak ya untuk membuat ini. Tetapi ketika Bapak Ibu salah satunya saja Ibu gunakan, itu pasti akan Bapak Ibu mendapatkan nilai tambah. Misalnya asesmen awal kita menggunakan asesmen awal kah atau sumatif kah, kita menggunakan salah satu aplikasi. Bapak Ibu keren itu, ya. Jika saya berharap nanti Bapak Ibu yang sudah bisa silahkan gunakan. Kalau yang belum ya yang sederhana saja ya. Kemudian asesmen pembelajaran dirumuskan bermuatan variasi asesmen. Nah, asesmennya kan Bapak Ibu nanti kan ada asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif Bapak Ibu ya. Ada awal pembelajaran, ada sementara proses pembelajaran, ada sumatif. Seperti yang di sini Bapak Ibu di modul ajar kita. Jadi harus tuliskan ada asesmen formatif awal pembelajaran, ya. Seperti apa? Ada asesmen formatif selama proses pembelajaran, ada LKPD yang mereka isi. Ada format-formatnya ini. Ada ini ketika diskusi mereka Bapak Ibu. Ada sumatifnya, ada indikator soal kita buat, ada instrumen soalnya, ada rubrik penilaian. Kalau sudah lengkap seperti ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 9 dan 10. Ya, sungguh terlalu itu dosen dan guru pamok kalau sudah lengkap seperti yang saya contohkan ini Bapak Ibu, kemudian hanya memberikan nilai yang di sini, itu namanya zolim. Ini kalau cuma di sekitar ini, ya. Jadi tugas kita Bapak Ibu sebagai mahasiswa nanti dilengkapi. Saya akan coba lagi Bapak Ibu, saya akan coba di modul ajar yang saya sudah kirim kemarin, saya akan coba Bapak Ibu langsung melampirkan KKTP dengan LKPD. Sehingga nanti Bapak Ibu membuat modul ajarnya seperti contoh yang saya kirimkan, ya. Ini apa namanya? Di langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti yang saya sampaikan ketika kita lokakarya, itu tidak harus kotak Bapak Ibu ya, tidak harus dalam kotak. Keluar dari kotak pun tidak apa-apa, yang terpenting adalah sintaknya ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh berkreasi tetapi jangan sampai keluar dari yang ini. Kenapa Bapak Ibu kami tetap menyampaikan sesuai dengan format? Karena instrumen penilaiannya itu mengacu ke format. Jadi jangan buat format baru Bapak Ibu ya.
Jangan buat format baru. Meskipun itu disebut sebagai kurikulum merdeka, guru merdeka dalam membuat modul ajar, tetapi dalam konteks kita sebagai mahasiswa PPG, kita ikuti yang sudah ada formatnya, karena di indikator penilaian, ya, instrumen penilaian itu sudah disiapkan seperti itu, ya. Kemudian ada rumusan langkah pengayaan dan atau remedial. Jadi di pengayaan seperti apa yang akan kita kasih, remedial kegiatan apa yang kita kasih, ya. Kemudian rumusan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, saya yakin Bapak Ibu, apa yang sudah kita buat, komponen-komponen dalam modul ajar itu sesuai prinsip kurikulum merdeka, ya. Jadi adanya rumusan yang memungkinkan terwujudnya pelaksanaan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sesuai dengan format modul ajar yang sudah di Lokakarya itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ada di 9 sangat mudah. Ada di Canva, ya, ada di Canva Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di LKPD itu ini tuliskan apa tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, ya. Ada seperti yang kemarin saya contohkan Bapak Ibu, itu bisa dimodifikasi. Dan saya lihat kemarin sudah ada beberapa orang yang sudah membuatnya secara lengkap. Kemudian ada bahan bacaan. Nah, dituliskan bahan bacaannya Bapak Ibu yang relevan dan aktual. Jadi kalau di sini Bapak Ibu tidak harus berlembar-lembar. Misalnya Asmaul Husna sudah ditulis selengkap mungkin. Tidak. Yang pokok-pokoknya saja Bapak Ibu dituliskan, ya. Tuliskan saja materinya, temanya yang relevan dan aktual. Jadi Bapak Ibu di sini sedikit-sedikit lah. Misalnya Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Tuliskan Al-Alim pengertiannya apa, terus ada sedikit keterangannya, ya. Kenapa Bapak Ibu, nanti terlalu panjang juga kalau terlalu banyak. Selanjutnya glosarium. Nah, Bapak Ibu, glosarium itu adalah istilah-istilah yang ada di modul. Misalnya, kita mengambil Asmaul Husna, Al-Alim. Kita tulis Al-Alim artinya apa. Jadi dituliskan penjelasannya. Kalau kemarin saya lihat Bapak Ibu, ada mahasiswa yang menuliskan istilahnya tapi tidak menjelaskan apa sih arti istilah itu. Kemudian daftar pustakanya Bapak Ibu. Daftar pustaka adalah semua rujukan atau referensi yang kita pakai pada saat menyusun. Sudah selesai Bapak Ibu. Saya tetap berharap, kami tetap berharap Bapak Ibu, guru dan dosen serta admin, itu Bapak Ibu ada di nilai 9 dan 10. Ya. Asalkan Bapak Ibu melengkapi semua itu, yakin 9 dan 10, dan itu harus Bapak Ibu raih. Ya. Jadi harus ada target ya Bapak Ibu. PPL saya harus 9-10, UKIN saya harus 9-10. Kenapa? Kalau ada target Bapak Ibu, kita akan berpacu di atas rata-rata, ya. Nah, selanjutnya kalau ini penilaian, ini yang videonya Bapak Ibu. Nah, di video itu Bapak Ibu guru membuka pelajaran. Jadi hampir semua kita pintar membuka pelajaran Bapak Ibu, ya. Tapi ingat ini ada asesmen awal Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu berikan pertanyaan pemantik dan ada asesmen awal. Asesmen awal seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi, ya, aplikasi kuis-kuis sederhana Bapak Ibu. Kemudian memotivasi siswa. Jadi Bapak Ibu harus memberikan motivasi, sampaikan apa pemahaman bermakna apa yang akan kita peroleh ketika kita belajar materi ini, ya. Itu yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian sampaikan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian langkah-langkah persiapan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu sampaikan di situ Bapak Ibu model pembelajarannya apa, langkah-langkahnya seperti apa supaya nanti anak-anak tidak kebingungan. Misalnya di PBL, Bapak Ibu nanti kan akan memberikan masalah, tapi Bapak Ibu tidak terangkan. Kalau poleb diperlihatkan. Kalau pakai, jadi nanti Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu menggunakan Infokus. Kalau di sekolah tidak ada Infokus, pinjam di sekolah lain, ya, pinjam di sekolah lain.
Karena itu satu penilaian. Jadi ada infokus, ada bahan tayang, sehingga Bapak Ibu terbantukan pada saat mengajar. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ini ya, selanjutnya menyajikan materi yang utuh dan advance material. Jadi ya materi yang utuh itu ya harus mulai dari faktualnya, pengertiannya, Bapak Ibu konseptualnya, proseduralnya, metakognisinya, ya. Kemudian ada advance materialnya. Tentang itu saat, mengapa kita berzakat, bagaimana cara melaksanakan zakat, kenapa kita berzakat, itunya advance ke anak-anak Bapak Ibu. Kenapa kita harus, apa itu sholat? Mengapa kita harus sholat? Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Untuk apa kita sholat? Itu namanya advance materi. Itu dijelaskan. Dan ingat Bapak Ibu, ya, ini sangat penting ketika praktek mengajar. Tolong jangan teacher centered, ya, tapi student centered. Maksudnya jangan gurunya yang mendominasi. Mulai dari pertama sampai terakhir dia cuma berceramah terus. Clear itu. Jadi seperti apa Bapak Ibu? Jadi di awal ya tentu kan kita akan menyiapkan peserta tadi di mengabsen seperti yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi. Mengabsen tidak usah satu-satu. Ahmad, Maulana, tidak usah. Tinggal kita siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Ada keterangan ke yang tidak hadir misalnya, ya Bapak Ibu tak usah satu-satu karena nanti akan menghabiskan waktu. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat sampaikan tujuan, kemudian hari ini kita belajar tentang materi iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah bla 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 bla. Indikatornya yang ini. Nah, ada yang tahu apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu rukun iman keberapa? Misalnya, itu namanya pengantar. Nah, setelah itu Bapak Ibu stop, jangan menjelaskan. Atau boleh, bukan menjelaskan, tetapi Bapak Ibu cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau asesmen awal. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Kasih asesmen awal. Setelah itu baru kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Anak-anak, silakan kalian berkelompok ya, silakan kalian berkelompok. Nah, jadi nanti Bapak Ibu anak-anak dulu bekerja. Nanti kalau sudah selesai mereka kerja di kelompok, kemudian mereka sudah selesai presentasi, maka tugas kita selanjutnya adalah memberikan penguatan. Nah, disinilah ranah kita lagi, ya. Disitulah lagi kita akan menjelaskan konsep yang sudah didapat oleh anak-anak kita tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena boleh jadi ada konsep yang disampaikan atau diperoleh murid kita itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Disinilah fungsi kita sebagai guru. Kita akan memberikan penguatan. Maka jelaskan Bapak Ibu dari awal sampai akhir tidak ada masalah. Tetapi bukan di awal pembelajaran, ya. Bukan di awal pembelajaran kita menjelaskan. Jadi metode ceramah itu wajib, tetapi penempatannya di mana itu yang perlu kita tahu. Sebentar ya, saya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini guru menyajikan materi yang sinergis setiap tahap pembelajaran. Maksudnya setiap tahap pembelajaran itu Bapak Ibu kelihatan mana pendahuluan, mana inti, mana penutup. Kelihatan di kegiatan inti, sintak pertama apa, sintak kedua, langkah kedua apa. Jadi perpindahannya itu teratur, Bapak Ibu ya, teratur. Kemudian guru terampil dalam menggunakan model pendekatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan nanti Bapak Ibu terampil tidak itu pada saat Bapak Ibu mempraktekkan modelnya. Kemudian pembelajaran yang guide dengan kurikulum. Maksudnya itu Bapak Ibu ya, ini guru sangat terampil menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK. Nah, Bapak Ibu, TPACK yang maksudnya itu adalah teknologi. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau boleh di PPL ini wajib menggunakan InFocus ya, pakai laptop, kemudian boleh menggunakan di pembelajaran misalnya kuisis kah atau apalah Bapak Ibu, atau mencari materi di HP, tetapi mencari materinya Bapak Ibu kita kasih link mereka buka link atau mereka scan barcode yang kita sudah siapkan ya. Nah, itu akan memberikan nilai yang tinggi Bapak Ibu. Saya kalau ada yang seperti itu langsung 10 Bapak Ibu saya kasihkan nilai.
Kemudian mengembangkan variasi interaksi. Jadi Bapak Ibu nanti terampil dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna menantang dan menginspirasi. Saya yakin kalau Bapak Ibu sesuai dengan sintak pasti bisa itu. Kemudian mengelola kelas. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan kelas juga ada penilaiannya. Maksudnya Bapak Ibu jangan betah di tempat duduk. Kalau mengajar jangan betah di kursi, tetapi kita berkeliling Bapak Ibu ya. Jadi itu namanya pengelolaan kelas. Jadi ada kelompok yang membutuhkan kita ke sana. Ya. Kemudian daya adaptabilitas dalam proses pembelajaran. Terampil dalam menunjukkan daya adaptabilitas pada saat proses pembelajaran berdasarkan potensi dan program karakteristik. Jadi ini masih dalam ya mirip-mirip pengelolaan kelas Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan sumber belajar dan atau bahan ajar. Jadi Bapak Ibu gunakan LKPD ya. Kalau ada bahan ajar berupa yang ditayangkan tadi atau bahan ajar handout yang di print out itu mau dibagi Bapak Ibu itu akan menjadi penilaian dalam PPL. Kemudian menggunakan teknologi informasi masih seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi ada ini aplikasinya mungkin ada Google Drive atau link web, bukan cuma terbatas di sini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu menggunakan apa namanya itu ya website mini. Kemudian media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, boleh bukan boleh, wajib menggunakan media pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu Asmaul Husna. Asmaul Husna medianya apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tuliskan Asmaul Husna itu di karton-karton. Nanti mungkin anak-anak pada selesai mereka menyelesaikan apa namanya masalahnya, kemudian nanti mereka Bapak Ibu menyiapkan make match, jadi digabungkan antara PBL sama make match. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu akan menyiapkan kartu Asmaul Husna misalnya Al-Alim, nanti ada artinya maha mengetahui. Jadi seberapa Asmaul Husna yang Bapak Ibu ajarkan, segitu juga artinya. Nanti siswanya akan memasangkan, itu namanya salah satu media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak terpaku pada satu model ya. Bapak Ibu bisa, kalau saya tuh paling suka mengkolaborasikan. Sampai 3 model pembelajaran Bapak Ibu saya kolaborasikan. Kemudian kemampuan 4C. Nah, 4C yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu yaitu tadi di sintaknya Bapak Ibu ya. Kemudian kejelasan suara, ternyata yang suara pun dinilai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu volumenya, intonasinya ketika mengajar ya. Yang kecil suaranya cari memang mic. Kemudian bahasa yang baik dan benar, itu juga jadi penilaian Bapak Ibu. Kemudian mengaktualisasikan atau mengintereskan materi sesuai dengan nilai moderasi. Nah, di sini Bapak Ibu sampaikan anak-anak pada materi iman kepada Allah nilai moderasi yang akan kita pelajari adalah misalnya apa namanya toleransi atau tasamu ya. Nah, sampaikan begitu Bapak. Kemudian kisah atau perumpamaan. Jadi nanti di penguatan Bapak Ibu bisa memasukkan ini. Kemudian menggunakan komunikasi nonverbal gestur dalam suasana pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu biar gestur Bapak Ibu itu akan dinilai. Kemudian suasana pembelajaran, usahakan pembelajarannya menyenangkan. Ya, kalau saya itu Bapak Ibu hobi begini, ketika misalnya saya membawa materi tentang sholat, saya selalu menyanyi. Ketika membawa materi apa namanya ini tajwid, saya menyanyi misalnya sepohon kayu daunnya rimbun atau kalau tajwid izar jelas membaca dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi buatlah suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu buat asesmen formatif dan sumatif ya. Kemudian instrumen penilaiannya juga harus HOTS. Kemudian ada penguatan atau ada remedial, ada pengayaan. Kemudian ada refleksi Bapak Ibu. Nah, refleksinya begini Bapak Ibu. Boleh begini. Setelah selesai semua Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen, terakhir sudah asesmen kan Bapak Ibu siapkan kertas, bukan kertas sih, post-it, ada dijual di fotokopian itu Bapak Ibu. Jadi suruh anak-anak tuliskan, anak-anak
Silahkan kalian menuliskan apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran tadi, materi iman kepada Allah dengan model pembelajaran problem based learning yang dicampur dengan yang dimodifikasi dengan make a match misalnya. Mereka akan menuliskan. Setelah mereka menuliskan, Bapak Ibu suruh tempel di papan tulis. Nanti mereka akan baca satu-satu. Nah, itu salah satu contoh. Boleh juga Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan IT, boleh menggunakan Padlet, boleh menggunakan apa itu namanya? Kok saya lupa. Saya sering kok itu. Di Google itu Bapak Ibu ada disiapkan oleh Google itu, ya. Itu boleh dipakai Bapak Ibu untuk refleksi. Nah, ini Bapak Ibu ada kepribadian. Guru menampilkan wajah yang cerah. Jangan marah-marah nanti nah. Memperhatikan pada siswa, menampilkan keserasian berbusana. Kayaknya pakai putih hitam ya, kayaknya ketentuannya seperti itu. Kemudian menginspirasi dan memotivasi peserta didik, bertutur kata yang santun dan artikulatif, berperilaku yang disegani, berpenampilan diri yang tenang, adil dan objektif, memberikan tanggapan kepada siswa, menampilkan rasa percaya diri, jangan malu-malu, berbicara dengan tegas, berpenampilan sigap, ekspresi antusias, memberikan bantuan kepada siswa, berpenampilan bugar, penampilan yang ramah, menolong kepada siswa, berempati kepada siswa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu saja dulu yang untuk praktik PPL ini. Nah, yang terpenting Bapak Ibu ya, yang terpenting adalah kuasai dulu materi ya. Kuasai dulu materi supaya tidak tersendat-sendat. Jangan pernah juga ada mahasiswa Bapak Ibu. Jadi dia ketika praktik mengajar Bapak Ibu, dia pegang buku. Dia pegang buku, di situ dia baca lagi, baru dia jelaskan. Waduh, bagaimana punya itu. Nah, salah satu teknik Bapak Ibu supaya misalnya Bapak Ibu tidak terlalu kuasai materi, buat PPT ya. Buat PPT nanti tayangkan supaya nanti tidak dapat lupa. Oh, ini lagi materinya. Oh, ini lagi yang saya ya. Seperti itu sih Bapak Ibu untuk pembekalan PPL. Nanti insya Allah nanti juga di tengah-tengah ini nanti mungkin kita akan bisa selipkan penjelasan persiapan UKIN ya Halo, Bapak Ibu. halo Dinda. Halo Dinda, ini menyelip dulu Bunda Dinda. Benar kata kunci Ya, tadi ya, Bu Emi silakan, bahwa silakan. kalau tidak menguasai materi, saya menyelip saja Dinda. Kalau tidak menguasai materi tadi saya juga menyelipkan bahwa siapkan PPT. Kalau perlu pakai karton Manila, kan itu bagian dari media. Apalagi berkaitan misalnya ayat-ayat atau hadis toh Dinda, tidak dikuasai persis, mungkin dibaca sekali ditatap yang ada di media. Toh, sehingga tidak nampak bahwa kita tidak menguasai itu. Iya. Itu tekniknya. Salah satu teknik. Jangan pegang bukunya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya PPL itu bukan hal yang sulit sih Bapak Ibu. Karena ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Cuma yang berbedanya Bapak Ibu di video. Nah, mungkin biasanya cuma mengajar ya asal-asalan. Sekarang tidak, harus sesuai dengan formatnya, harus menyiapkan modulnya yang sesuai dengan format penilaian, dan harus sesuai dengan sintak-sintaknya, Bapak Ibu ya. Jadi, jangan dijadikan beban. Saya cuma menyampaikan tadi itu sesuai dengan format-format. Yang intinya Bapak Ibu, jangan jadikan beban karena ini adalah pekerjaan kita sehari. Kemudian, jangan lupa selalu berkolaborasi ya, berkolaborasi. Pak Aiman di kelas ini Bapak Ibu, di kelas nunukan ini Pak Aiman itu sudah ahli dalam pembuatan video. Minta tolong sama Pak Aiman ya. Tolong sama Pak Aiman, mungkin bisa terjadwal misalnya di kelasnya Pak Nurdin dulu. Habis hari ini Pak Firman lagi, kita sama-sama ke sana bantu dia. Kalau misalnya sekolahnya berdekatan. Cuma kan ini ada yang di Sebatik, ada yang di Nunukan. Ya mungkin wilayah Nunukan sama-sama, di Sebatik sama-sama. Jadi Bapak Ibu ya, jadi tidak ada yang ego supaya semuanya tampil yang bagus. Lintas bagaimana? Lintas pulau itu lintas pulau. Tapi kan tidak terpisah lintas pulau itu. Iya, itulah maksud saya yang kalau yang berdekat-dekatan kan, Bapak Ibu, yang berdekatan yang tidak bisa. Iya, boleh. Yang berdekatan-berdekatan, misalnya di Nunukan, nanti di Sebatik dengan Sebatik. Ya,
saling mengingatkan Dinda, saling mengingatkan mereka, apamu lagi yang belum selesai, Ya. apa kendalanya. Jadi harus banyak bertanya. Demikian pula ke kita. Jadi jangan teman-teman sungkan bertanya ke Bunda, begitu juga ke Bunda Emi, ke Ibu Emi ya. Karena keberhasilan teman-teman juga adalah bagian dari keberhasilan kami bertiga, Pak Muda Emi dan Ibu Emi. Demikian Iya, kita. Saya iya, menyelip. iya. Nggak Assalamualaikum. apa-apa. Salam. Bapak Ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang mau bertanya, Ada disilakan. yang 8 jam mau coklat, mau putih sembarang. Mau bekas juga tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya Bapak Nanti Ibu? Kalau tidak, kita sudahi. Nanti Bapak Saya Ibu itu silakan. tanya dulu Bu, Ibu ya Emi. Ya, silakan, itu silakan, silakan. Siapa ya? Ya, Saya terima lihat kasih. bertanya. Ya, terima kasih Bu Bu Emi. Hasni. Pertanyaan Ya. saya, apakah ketika asesmen awal itu boleh kita tidak menghubungkan dalam penyampaian tema dari sebelumnya masuk ke tema yang akan disampaikan pada hari itu, Bu Emi? Iya, betul. Jadi Bu Hasniati yang namanya asesmen awal adalah berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan, bukan yang materi sebelumnya. Yang materi sebelumnya itu kan persepsi. Ya, persepsi. Ya, kalau di kurikulum Merdeka saya melihatnya, ya di kurikulum Merdeka saya melihatnya itu persepsi itu tidak terlalu ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan adalah materi yang akan kita ajarkan hari ini. Makanya dia ada pertanyaan pemantik, ya, memantik bagaimana siswa bisa langsung dengan apa yang akan kita ajarkan atau menghubungkan pemikirannya dengan apa yang akan kita ajarkan hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada asesmen awal. Jadi asesmen awal itu tidak ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Tapi materi yang akan kita ajarkan hari ini. Misalnya Asmaul Husna, anak-anak ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Ya, itu adalah asesmen awal. Tidak lagi bercerita anak-anak iman kepada Allah itu apa? Bukan, ya. Karena kita sudah kepada apa namanya nama-namanya Allah, bukan lagi ke iman kepada Allah. Meskipun itu memang ada kaitan. Seperti itu Bu Hasni. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, jadi nanti tekniknya begini. Hari ini kan masih persiapan. Jadi persiapkan modulnya, LKPD-nya, kemudian persiapkan jadwal kapan prakteknya, maksudnya komunikasi dengan yang akan membuat video yang merekam kita Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ahli yang di situ, kan memang ada yang ahli itu biasanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya kita minta tolong sama kawan sekolah Bapak Ibu, misalnya bukan dari PAI, minta tolong. Kemudian Bapak Ibu ya, ketika mengambil pengambilan video, Bapak Ibu jangan HP-nya itu ini karena tidak kelihatan. Pakai landscape Bapak Ibu ya, Bapak panjang. Jangan berdiri ya. Jadi ini perlu perhatian Bapak Ibu karena saya banyak membuat video Bapak Ibu. Jadi saya dan banyak membuat video dan banyak memang ikut lomba tentang video-video itu Bapak Ibu. Jadi ketika membuat video Bapak Ibu jangan kasih berdiri, tapi apa yang namanya landscape, kasih Bapak panjang itu dan itu bagus nanti hasilnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu edit. Jadi pada saat mengajar ikuti durasi yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu edit ya. Kalau sekelas kita guru Bapak Ibu tidak tahu kalau Pak siapa namanya? Pak Aiman, kalau saya itu Bapak Ibu mengeditnya di ini, mengeditnya itu di Filmora ya, di Filmora itu yang saya biasa pakai Bapak Ibu. Situ sudah lengkap. Kemudian Bapak Ibu sebelum-sebelumnya banyak mahasiswa yang apa namanya? Mengakali video supaya bisa 30 menit. Jadi dari rumahnya dia video Bapak Ibu. Dari rumahnya dia video panjangnya itu Bu, Bapak Ibu. Dari rumahnya di video dia sampai nanti masuk di sekolahnya lagi semua ruangan di video Bapak Ibu. Baru dia nanti di video masuk ke ruangannya, hama. Dia ambil waktu 20 menit. Jadi Bapak Ibu yang intinya boleh tetap ya. Kalau saya minta Bapak Ibu tetap ambil profil sekolahnya sebentaran Bapak Ibu supaya kami tahu oh sekolahnya Pak Nurdin seperti ini. Nah, baru nanti Bapak Ibu diikuti masuk ke dalam kelas ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita sudahi Bapak Ibu. Nanti pada saat PPL ada yang perlu didiskusikan, silakan jangan sungkan untuk menyampaikan baik di grup maupun Bapak Ibu Japri ke saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Ini sudah setengah 12. Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam melaksanakan PPL ini tetap semangat, Bapak Ibu ya. Jangan kendor karena tinggal sedikit. Habis PPL, UKIN, kemudian nanti UP. Nanti Bapak Ibu di pertengahan PPL 1 ini, saya pun akan menyampaikan persiapan-persiapan yang perlu disiapkan untuk UKIN. Ya, nanti akan saya sampaikan. Yang terpenting hari ini adalah persiapan untuk PPL, PBL. Ya. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.